Inilah kerinduan kami Tuhan. Melihat bangsa ini dipulihkan. Melihat setiap hidup dipulihkan. Lawat kami Tuhan. Yesus.
diberkati. Dan sekarang kami mau nyatakan bersama-sama dalam doa kami, berkat-Mu turun atas Indonesia, bangsa yang Kau kasihi, pulau-pulaunya, penduduknya, semua kami percaya ada di dalam rencana-Mu yang agung. Indonesia akan mengalami lawatan Tuhan. Indonesia pasti dipulihkan. Indonesia pasti diberkati oleh Tuhan. Dan gereja Tuhan bangkit menjadi berkat buat Indonesia. Lawatlah Indonesia. Berkat-Mu atas negeri kami, Indonesia. Pulihkan. Tuhan, kita sudah deklarasi firman Tuhan, sudah berdoa dan memuji Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya, Bapak Pendeta Kurniawan. Silakan hambanya. Shalom semua sahabat-sahabat yang di GPI Anastasis yang terkasih, kembali saya diundang dan tema untuk pagi hari ini, Damai Indonesiaku. Mari sebelum memulai kita akan berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kembali di pagi hari yang indah ini. Hamba-Mu akan menyampaikan pesan-Mu Tuhan. Urapi dengan minyak baru anggur yang baru. Juga semua yang sudah hadir maupun yang akan hadir. Agar mereka boleh fokus menerima pesan-Mu di pagi hari yang indah ini. Engkau ada di tengah-tengah kami, Roh Kudus. Engkau yang akan menyatakan isi hati-Mu Tuhan. Kami serahkan dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Baik, shalom semua sahabat-sahabat. Kita akan... Shalom semua ya. Terima kasih Pak Pendeta Merkianus, Bu Lydia, ada Pak Pendeta Gunawan Gondala juga, dan sahabat-sahabat yang terkasih. Baik, kita akan masuk kepada tema Damai Indonesiaku, karena kita butuh perdamaian, saudara-saudara. Akhir zaman ini peperangan, bencana, konflik, apalagi konstelasi politik yang masih hangat, yang belum tuntas, belum selesai. Nah, saya ambil ayatnya dari Lukas 2 ayat 14 dan Matius 6 ayat 10 sebagai ayat emas. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara-saudara, ayat ini luar biasa. Kita bisa membayangkan, imajinasi kita bawa suasana surga. Di surga kemuliaan, penuh kemuliaan. Ada cawan kemuliaan di mana 4 makhluk, 24 tua-tua sedang menyembah dan memuji. Bicara kemuliaan di tempat yang maha tinggi, in the highest place. Allah bertahta di atas pujian umatnya. Amin. Artinya ada bagian kita, pujian dan penyembahan. Supaya cawan kemuliaan Allah itu tercurah. Kita juga sudah pernah mendengar lagunya. Ya. Kemuliaan Allah tercurah
Dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia, di antara suku-suku bangsa yang berkenan kepadanya. Kita dapat merasakan damai sejahteranya. Amin, saudara. Ini kuncinya. Maka kita butuh pendoa-pendoa syafaat. Supaya damainya itu luber, melimpah. Ketika kemuliaan Allah ada di tengah-tengah Indonesia, di bumi yang kita cintai, NKRI, keluarga-keluarga akan mengalami damai sejahtera. Kemuliaan bicara kepenuhan dan kelimpahan. Yesus berkata, aku datang untuk menyelamatkan dan memberi kelimpahan. Amin. Memberi kelimpahan. Mengapa kita belum menerima damai sejahtera? Mengapa kita belum menerima sukacita Tuhan? Ini yang pagi ini, yuk mari kita renungkan. Ada yang perlu kita bereskan. Ada yang belum selesai di dalam hidup kita. Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita tahu kerajaan surga bukan bicara soal makan dan minum. Tetapi adalah kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Kehendak Tuhan di surga yang penuh kemuliaan, kita membutuhkan datang. Kita membutuhkan apa yang terjadi di surga, terjadilah di bumi, saudara. Damai di bumi, damai di surga. Nah, mengapa tidak ada perdamaian? Khususnya ini bicara keluarga-keluarga. Suatu bangsa ditentukan adalah keluarga-keluarga. Maka iblis juga menyerang adalah keluarga dipecah belah. Keluarga diadu domba, banyak perceraian, banyak perpisahan, banyak pertengkaran. Kita butuh damai, peace and joy from the heaven. Bukan peace and joy yang dari dunia ini. Ini ayat untuk kita masuk ke lebih dalam. Oke, kita lanjutkan, saudara. Nah, jadi kalau kita sudah memahami, kemuliaan itu harus tercurah. Api kemuliaanmu tercurah dari surga. Amin. Tercurah dari surga bersama-sama dikatakan dan damai sejahtera. Itu mengalir damai sejahtera. Kemuliaan Tuhan harusnya dimulai dari ujung bumi. Kita tahu ujung bumi adalah bumi Papua, saudara. Di mana burung buas Garuda, Gold Eagle, satu-satunya ada di bumi Papua. Amin. Mengapa referensi Dr. Susan Hetek, juga pendeta Daniel Alexander, dia taruh base camp-nya di situ. Sudah 37 tahun. Bukan waktu yang pendek, Ibu Susan. Ya, karena dia mendapat visi penglihatan. Disitulah Yesus akan muncul dan dari situ dia akan melesat dan dia ada di tengah-tengah awan di atas pintu gerbang emas timur Yerusalem. Betapa pentingnya dan kita ada di Indonesia, Nusantara, Archipelago. Harus ambil bagian, saudara. Kemuliaan Tuhan itu dimulai dari sana. Berarti kelimpahan, masa kepenuhan Roh Kudus itu harus dialami bangsa Indonesia ini. Mohon maaf, rugi kalau kita enggak. Kita harus mempersiapkan Indonesia. Tadi dikatakan bangsa ini minta dipulihkan, bangsa ini boleh merasakan damai sejahtera-Mu Tuhan. Adalah suatu kehormatan, adalah suatu kebanggaan sendiri. Amin, saudara. Oke, kita lanjutkan. Nah, mungkin kita bisa gambarkan, saya gambarkan dalam bentuk suasana politik, suasana ekonomi, banyak PHK. Setiap hari saya konseling dan mendoakan berbagai macam, ya ujung-ujungnya KDRT, perceraian, kemudian orang-orang itu merasa ketakutan, kekhawatiran, bahkan orang-orang kaya. Ya saya nggak perlu sebut saudara yang saya
konseling. Dia bilang, saya punya harta segini. Kenapa kok ya saya masih takut? Saham turun, bingung, emas ini, mau invest apa, nggak ngerti Pak. Semua sia-sia ya. Saya ngomong, Tuhan mempercepat kedatangannya. Justru bersyukur, berterima kasih. Saudara, Tuhan bicara, kalau aku tidak mempercepat, lebih banyak yang tidak akan diselamatkan. Maka rasa khawatir, rasa takut, kecemasan itu banyak sekali membayang-bayangi. Saya katakan bayangan. Karena nggak real, saudara. Jangan mau kita merasakan ketakutan. Firman berkata ada 700 sekian. Jangan takut di situ. Karena Tuhan tahu manusia sering takut. Jangan gelisah, karena pada dasarnya kalau kita baca di Ayub, manusia yang dilahirkan dari hubungan, itu gelisah. Kita nangis. Bayi itu ketika lahir itu menangis. Tidak ada yang senyum ketawa. Karena dunia seperti ini, saudara. Amen. Nah, kita harus mindset kita ubah. Bahwa rasa takut, rasa khawatir itu bukan produk dari Tuhan. Kita mau datangkan kerajaannya. Bukan soal makan dan minum. Bukan soal materi. Artinya apa? Materi bukan berarti nggak perlu. Tetapi money is important but not everything. Bukan segala-galanya. Akar dari segala kejahatan adalah ketika cinta akan uang. Ketika kita di-drive. Ketika kita menjadikan uang, harta itu dewa kita. Ketika kita menjadikan hobi kita berhala. Koleksi kita, kesukaan kita, itu pesan Tuhan. Bukan materi, bro and sis. Tetapi, kalau kita ingin kemuliaan Tuhan turun atas bumi Indonesia, tercurah. Seperti Mazmur 133. Hendaklah engkau hidup rukun. Amin. Pasangan suami istri anak, supaya berkat kucurahkan menetes dari kepala Harun, turun ke janggutnya, menetes terus. Bukan berhenti. Dan tetesannya itu makin keras. Bicara berkat. Jadi ketakutan, khawatir, kecemasan adalah yang terjadi sehari-hari. Maka kuncinya, mari kita bertobat. Maka jaringan doa nasional, Pak, juga tobat nasional. Setuju. Tapi dimulai dari tobat keluarga-keluarga. Tobat RT, se-RW, sekampung, komunitas-komunitas gereja, persekutuan. Semua bergerak bersama-sama, sepakat sudah. Sehati sepikir. Dan berserah kepada Tuhan. Jangan mengandalkan apapun. Bertobat dan berserah ini kuncinya. Kemudian merendahkan hati. Ya, merendahkan diri. Tersungkur bertekuk lutut di bawah kaki Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Dan berdoa. Kuasai dirimu. Supaya engkau tenang. Baru bisa berdoa. Bukan panjangnya doamu, saudara. Bukan lamanya doamu. Bukan frekuensi doamu. Tapi kalau engkau tidak bisa menguasai diri, saudara tidak tenang, tidak ada gunanya doa itu. Pak, saya doa dengan puasa fasting, puasa Esther, puasa Dania, bahkan puasa 40 hari. Yesus. Tapi nggak ada perubahan. Kecewa saya. Nah itu ujung-ujungnya itu, saudara. Kecewa, kepahitan. Karena kita mengekspektasi sesuatu, kita mengharapkan sesuatu. Aku sudah menaati perintahmu, aku sudah menuruti semua. Why? It doesn't change anything in my life. Mengapa keluarga saya tetap gini? Mengapa istriku nggak berubah? Mengapa suamiku sama aja? Mengapa anak-anak masih sering berontak? Capek Tuhan, bukankah itu keluhan kita? Capek, lelah. Nah, berdoa ini kuncinya. Kita juga nanti lihat bagaimana Yesus di Markus 1 ayat 35 dia selalu mengajarkan pagi-pagi benar, hari masih gelap. Yesus bangun pergi.
Kemana? Ke tempat yang sunyi, menyendirian. Kita bicara kesunyian, itu sendirian. Hanya dia dan Bapa. Privacy, special time, special moment. Kesunyian akan menghasilkan kesenyapan, ketenangan, kedamaian. Amin. Kesenyapan baru menghasilkan keheningan. 3 poin. Sunyi, senyap, dan hening. Maka doa baru dikatakan, mari saudara-saudara kita mengeningkan cipta. Harus diawali ada kesunyian, kesenyapan, dan keheningan. Itu saudara. Amin. Ini penting. Jadi doa itu didahului penguasaan diri. Fokus. Bicara, arahkan hati pikiran. Konsentrasikan. Ya, maaf. Nah, kemudian mencari wajah Tuhan. Berseru kepadaku, panggil namaku, cari wajahku. Ingat kisah Sakius. Bagaimana ketika Sakius berusaha gairah, kepingin ketemu melihat Yesus itu siapa? Penuh kerinduan. Apakah kita juga memiliki kerinduan gairah, passion? Seperti yang sudah ditunjukkan seorang yang berdosa. Pemungut cukai, sampah masyarakat pada masa itu. Tidak disukai, dibenci bahkan. Dia tidak punya teman, saudara. Siapa yang mau teman dengan rentenir? Semua disakiti, semua diperas, nggak ada. Tapi hari itu terjadi tatap menatap antara wajah Yesus dengan wajah Sakius. So what happened? Change everything. Seorang Sakius yang jahat, yang kikir, yang pelit, yang kejam, berubah. Dia bisa berkata, 50% hartaku akan aku bagikan kepada orang miskin. Dan aku akan menggantikan 4 kali lipat orang-orang yang sudah aku peras. Amin. Maka Yesus berkata, aku mampir ke rumahmu. Dia membuka hatinya. Dia mengalami sukacita karena kemuliaan Allah memancarkan. Dia mengalami kelimpahan dan kepenuhan. Lihat saudara, kasih Tuhan, kemuliaan Tuhan itu menghapuskan segala dosa, segala kotoran. Jadi si Sakius itu dibersihkan. Sakius menjadi bersih, menjadi terang, gelapnya hilang. Ketika wajah Yesus menatap wajah seorang yang berdosa, demikian juga kita. Ketika kita berjumpa, encounter with God. Ketika kita bisa mencari, menemukan wajah. Terang itu menerangi kegelapan kita. Damai sejahtera kita terima. Sukacita dari surga. Bukan dari dunia ini. Damai sejahtera aku tinggalkan kepadamu. Damai sejahtera aku berikan. Apa yang ku berikan tidak seperti yang dunia beri. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Amin. Nah, kita belum dapat, maka sering gelisah, gentar, sering ketakutan, sering cemas, sering khawatir. Nah, berbalik dari jalan yang jahat. Nah, jalan-jalan yang jahat artinya bukan kriminal. Loh, Pak, saya kan rajin doa. Tadi saya katakan, bukan kurang panjang doamu, bukan kurang rajin ibadahmu, tetapi jalanmu keliru, pola pikirmu salah, cara pandangmu tidak tepat. Itu disebut kejahatan. Maka ketika kita minta tolong, kalau kita baca di Mazmur, saya lupa kemarin saya bawakan, mataku memandang ke atas gunung-gunung, ya, di manakah pertolonganmu Tuhan? Itu betul, pandang ke atas, karena surga di atas, bukan di bawah, bukan ke dukun, bukan ke paranormal. Di manakah pertolonganku? Pertolonganmu datang dari Tuhan, Tuhan Raja di atas segala itu. Ya, berbalik dari yang jahat. Struktur pikiran kita yang keliru, yang sudah terbentuk sekian puluh tahun. Merusak. Sehingga menjauhkan hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga pertumbuhan rohani kita cebol. Seperti ada tanaman apa itu?
Cebol terus, usianya udah gini kok pendek terus. Cebol tahu ya saudara ya. Tidak harusnya sudah sekian panjangnya, tingginya, atau ini enggak, tetap aja. Kenapa? Yaitu karena tidak bisa mengalir aliran-aliran kehidupan yang Tuhan sudah beri. Menjadi mata air di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita mengeluarkan mata air, kita nggak akan mengalami kesesakan. Kita nggak mungkin mengalami khawatir. Kita terus sukacita. Kita pasti disegarkan setiap hari. Mazmur 23 jelas. Tuhan gembala yang baik, Jehovah Rohi, yang membimbingku ke air yang tenang. Kemudian, Dia menyegarkan jiwaku. He guide in the water and refresh. Segar, pulih, baru damai. Baru setelah itu Tuhan memulihkan hubungan di keluarga yang tadinya hambar. Nah, saya juga pernah kemarin saya khotbah di GBI Koja. Cinta itu bisa hilang. Setuju. Suami istri pasangan ya sering bentrok, dikhianati. Udah hilang Pak, udah cacat, atau hubungan bisnis atau apapun. Cuma satu, kasih Tuhan. Kasih Yesus tidak akan bisa memisahkan. Siapa yang bisa memisahkan kasihku dengan manusia? Hadirkan itu, saudara. Hadirkan kasih. Putus terus ya. Oke, berbalik dari jalan jahat, Tuhan memulihkan, maka baru terjadi kedamaian dan ketentraman, saudara. Ini yang penting. Baik, kita lanjutkan ya. Dari sini kita akan melihat terus bagaimana caranya dan langkah-langkahnya seperti apa untuk kita bisa mendapatkan atau menghadirkan. Nah, ada 5 poin yang sudah saya buat. Yang pertama, akui dan bertobat sungguh-sungguh. Ya, jangan asal bertobat, sungguh-sungguh. Yang kedua, menguasai diri. Tadi yang penting. Dan merendahkan hati. Kalau kita sudah bisa menguasai diri, ya kita tersungkur, kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Ini penting, saudara. Kemudian tekun berdoa dan bersekutu intim. Yang keempat, kerinduan dan gairah mencari wajah Tuhan. Ada ayat dikatakan, temuilah Tuhan selagi Dia mau ditemui. Loh, apakah Tuhan kita seperti kita manusia suka ngambek? No. Tapi ketika umatnya, ketika orang-orang yang dicintainya, dikasihnya, melanggar, seperti yang diperbuat Adam dan Hawa. Kecewa nggak tuh? Tuhan itu punya perasaan. Roh Kudus itu juga punya perasaan. Nah, reaksi dari Tuhan atau Allah itu mendiamkan kita. Nah, di dalam mendiamkan bukan berarti Dia tidak campur tangan sama sekali ya, saudara. Di dalam mendiamkan, Tuhan itu tetap bekerja. Ya, artinya penjagaku Israel tidak pernah terlelap dan tertidur. Dia akan menjaga keluar masuk kita, saudara. Jadi tetap Tuhan pegang kendali atas kehidupan kita. Masalahnya kita harus mengetahui, maka yang dirasakan Tuhan, yang dipikirkan Tuhan, jangan egois, saudara. Tuhan, aku sudah berdoa, aku rajin perpuluhan, aku rajin ikut persekutuan, KKR, all, semua aktivitas gereja. Mengapa engkau tidak menolong aku? Kita seringkali bergening dengan Tuhan. Jangan, saudara. Kita tidak punya hak apapun untuk bergening, nuntut salah. Tapi Tuhan sangat berhak menuntut kita. Karena kita manusia bebal. Karena kita suka keras kepala, suka bangkang, suka berontak. Dia kasih peringatan. Amin, ya. Kerinduan dan gairah mencari wajah Tuhan, baru tahapan yang kelima, perubahan akan terjadi. Rasa khawatir, rasa takut, cemas, gelisah menjauh. Bukan hilang. Selama di dunia, bayang-bayang ketakutan dan lain itu hanya menjauh. Karena kita belum disempurnakan, tubuh alami ini akan diubah menjadi apa? Tubuh kemuliaan. Karena di surga penuh kemuliaan, baru sempurna. Amin.
Maka Filipi mengingatkan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan berarti sekali selamat, selamat. Salah, itu saya juga tidak setuju. Betul kita menerima anugerah. Oleh karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman, percaya Kristus, setuju. Tapi ada bagian, roh kita diselamatkan, diberi roh baru, hati baru. Tapi jiwa kita perlu pemulihan. Amin. Jiwa kita perlu dibersihkan every day. Pikiran kita juga ya perlu diperbaharui, seperti firman berkata, jangan kamu serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Amin, saudara. Oke, kita lanjutkan. Nah, akui dan bertobat sungguh-sungguh, kita baca dari Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Amin. Maka suami istri saling mau, apa saya dulu yang harus minta maaf, dia yang banyak salah. Jangan hitung-hitungan. Jangan berhitung. Itu aja kuncinya. Saya selalu katakan, ya, saya nyesel nikahi kamu. Saya nyesel. Loh. Nah, ini semua. Aduh, pokoknya semua diungkit. No, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Ya, yang paling benar hakiki, hakikatnya Tuhan. Titik. Tempatkan. Taruh Tuhan di tengah-tengah keluarga. Taruh dia di atas segala-galanya. Taruh dia sebagai pondasi dasar pernikahan saudara. Maka bahtera rumah tangga saudara benar-benar dipimpin, didasari oleh firman Tuhan saudara. Amin. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya sembuh. Supaya Indonesia mengalami pemulihan. Supaya Indonesia mengalami damai sejahtera. Supaya keluarga-keluarga dipulihkan. Supaya keluarga-keluarga juga mengalami perdamaian. Hubungan dengan anak, dengan ayah, ibu, mertua, besan, menantu. Diperbaiki, dipulihkan. Supaya kamu sembuh, kita sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Nah, doa orang benar, orang yang hidupnya benar dulu, orang yang hidupnya berkenan tadi. Ya, damai sejahtera ada di antara manusia yang berkenan. Loh, dan kata berkenan kita bicara Allah sudah menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. No. Apakah kita sudah berkenan? Apakah setiap langkah kita sudah sesuai dengan langkah yang sudah dirintis oleh Yesus Kristus? Kita ini tinggal ngikuti jejaknya, saudara. Amin. Tetapi kita susah karena ada kejahatan. Karena ada yang membatasi, yang merintangi, yang menghambat pikiran-pikiran kita yang keliru. Pola pikir yang salah. Bukan bicara kriminal, saudara ya. Jadi perbuatan jahat bukan kurang panjang tangan Tuhan untuk menolong kita. Bukan kurang tajam telinga Tuhan untuk mendengar doa, saudara. Tetapi kejahatan itu. Nah tadi kata, buang semua kejahatan. Berbalik ke jalan Tuhan. Saudara sudah salah jalan. Saudara sudah tersesat. Mari kembali. Hanya dengan bertobat, mengakui. Ya kan? Jelas, percaya kepadaku dengan sepenuh hatimu. Jangan berdasarkan apa saudara? Pengertianmu sendiri, kesuksesanmu, kehebatanmu, pengalamanmu, merasa kamu hebat, merasa kamu menguasai. Semakin kita sombong, semakin kita akan cepat jatuh, saudara. Itu polanya Tuhan. Saya belajar pola kerja Tuhan. Saudara bisa tangkap itu, saudara, haleluya. Karena tahu, itu bicara momentum dan timingnya Tuhan. Kalau saudara nggak ngerti pola kerja Tuhan, saudara salah jalan terus. Tapi contoh ketika orang itu mau mendesain suatu pakaian, dia buat pola dulu. Pattern. Kalau dari awal sudah keliru, ya hasilnya berantakan. Astagfirullah. Kok begini saya nggak suka? Kan sudah saya kasih tahu, saya maunya ini. Jangan dirubah. Jangan divariasi. Paham? Hanya hal kecil tapi fatal. Ya, oke. Kita lanjutkan. Nah, yang kedua, menguasai diri dan merendahkan hati. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Nah, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, poin doa itu. Kalau kita belum tenang, kalau kita kemerungsung, nggak bisa kita doa. Karena Tuhan maunya Roh Kudus itu nggak akan bisa bekerja kalau
Hati kita gundah gulana. Hati kita harus tenang, damai. Maka Roh Kudus bisa menyampaikan pesan kepada Bapa. Jadi yang doa itu siapa? Pertolongannya dari Roh Kudus. Ketika kita sudah terjebak, ketika kita sudah tertekan, nggak ngerti harus bagaimana, dialah yang akan menolong kita, saudara. Amin. Kita akan lanjutkan berikutnya. Kamu enggak ulang jam berapa ulangannya? Ya, yang ketiga, tekun berdoa dan bersekutu intim. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Saya sudah singgung tadi. Yesus bangun dan pergi keluar. Dia pergi ke tempat yang apa tadi? Sunyi. Ya, dari bahasa Ibrani, sunyi, bicara sendirian. Dan berdoa di sana dengan Bapaknya. Secara manusia dia sendiri. Nggak boleh dengan siapa-siapa. Privacy. Amin, saudara. Maka Tuhan juga menggambarkan kalau doa masuk di kamar, tutup pintu. Nggak boleh orang yang tahu. Privacy. Bicara keintiman, saudara. Juga kenapa suami istri juga masuk kamar, tutup pintu. Tidak boleh ada yang tahu. Nah, demikian juga Tuhan kita. Di dalam kesunyian itu, maka akan menghasilkan kesenyapan, ketenangan, ya, kedamaian. Baru keheningan terjadi, refleksi diri, refleksi masing-masing, ekspresi antara Tuhan dengan kita. Terjadi holy communion, amin, saudara. Ya, kesunyian, kesenyapan, keheningan. Maka tadi saya katakan, mari saudara-saudara kita mengheningkan cipta. Cipta adalah sang pencipta. Hening, refleksi. Tuhan sesudah menciptakan dia melihat bagaimana ciptaanku. Ciptaannya juga memandang Tuhan, mengagumi. Terjadi saling mengagumi. Tapi mohon maaf, kitanya sering kagum dengan Tuhan. Tapi Tuhan nggak sering kagum dengan manusia. Kenapa? Tingkah pola kita, perilaku kita. Banyak yang nyimpang, yang serong, yang nyeleweng. Maka firman tadi dikatakan Amsal, akuilah dia di dalam segala laku. Maka dia akan meluruskan jalanmu. Berarti kita sering serong kiri, serong kanan. Sering nyimpang ke kiri, nyimpang kanan. Tuhanlah yang memperingatkan, menegur ketika kita dididik, didisiplinkan, dihajar. Sakit sekali, saudara. Menderita. Tapi ingat, semua yang Tuhan izinkan, penderitaan, kesengsaraan adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi itu dan yang terpanggil sesuai rencana Tuhan. Roma 8 ayat 28. Amin, saudara. Ya. Nah, jadi mari kita lakukan ini. Nah, kalau perlu saya tambahin Yudas 1 ayat 20. Bangunlah imanmu di atas paling suci. Doa dengan pimpinan Roh Kudus. Nah, karena yang menyampaikan pesan kita, keluhan kita adalah Roh Kudus, bukan kita. Terima di meja, di surga itu ada meja. Doa-doa semua manusia, itu yang menyampaikan Roh Kudus. Dia lebih tahu bahasa surga. Kita jauh karena kita kita lebih banyak ngobrol dengan bahasa dunia daripada bahasa surga. Harus diakui kan? Nah, keempat, kerinduan dan gairah mencari wajah Tuhan ini penting. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ketika kita menemukan wajah Tuhan, maka kekuatan Tuhan itu transform, berpindah, menguatkan kita. Yang lemah menjadi kuat, yang sakit menjadi sembuh. Itu mekanismenya, pola kerjanya. Maka ketika kita membaca firman, renungkan supaya logos berubah jadi rema, Bapak Ibu Saudara. Kalau belum, itu hanya cuma dibaca-baca. Saudara nggak akan dapat apa-apa. Maka kita penting. Saya katakan, semakin yakin saudara masuk ke surga, nama saudara tercatat. Ya, ketika rema itu makin banyak tiap hari saudara alami. Itu aja kuncinya. Nggak usah banyak teori, saudara. Mohon maaf. Ya, metodologi ini. Remanya itu munculkan lebih banyak. Saudara mengalami sukacita lebih. Saudara mengalami damai sejahtera lebih. Itulah tanda-tandanya saudara semakin, oh berarti kehidupan surga itu seperti ini.
Karena firman itu menghidupkan, firman itu kekuatan. Ya kan? Firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan hidup dan kuat. Firman Tuhan adalah pedang bermata dua. Yang bisa memisahkan sumsum dan sendi. Yang bisa memisahkan roh dan jiwamu. Dan menusuk kepada pertimbangan, memberikan apa? Pikiran. Pikiran kita harus diperbaharui. Pikiran kita harus diubah. Hati kita juga. Pembaruan roh dan pikiran. Efesus 4 ayat 22 sampai 20. Baca lagi, Saudara. Betul? Tanggalkan manusia lamamu. Supaya roh dan pikiranmu diperbarui. Engkau diciptakan di dalam Kristus. Dilahirbarukan. Loh. Dibaptis oleh Roh Kudus dan dibaptis oleh api. Api bicara kemuliaan Tuhan. Kalau saudara nggak dilahirbarukan dan dibaptis oleh Roh Kudus, nggak akan masuk, saya katakan. Nggak akan masuk kalau cuma dibaptis dengan air. No. Karena baptisan Roh Kudus dari Roh Kudus dan Yesus yang baptis. Baptisan api juga dari Tuhan. Yohanes Pembaptis bicara. Dia lebih berkuasa dari aku. Bahkan buka kasut pun aku nggak layak. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Maka glory from glory to glory. Saya pengen Pak dibawa satu kemuliaan. Waduh enak kalau kita ngomong. Untuk menjalani itu saudara harus mengalami 3 ujian. Api penderitaan, api pemurnian, api kemuliaan. Amin. Maka baru kemuliaan itu tercurah dari surga. Ngalir. Luber, melimpah. Saudara dipenuhi oleh Holy Spirit. Saudara dilimpahi oleh kasihnya, damai sejahtera dan sukacitanya. Amin. Itu poinnya. Nah barulah poin kelima. Perubahan itu terjadi. Jadi ada proses, ada tahapannya, bro. Nggak bisa langsung ya. Perubahan dari rasa khawatir dan takut menjadi damai sejahtera. Tadi kembali lagi dari ayat emas. Kemuliaan di atas tempat yang maha tinggi. Ya kan? Dan damai sejahtera. Di bumi. Di antara manusia yang berkenan kepada Allah. Balik lagi. Amin. Baru terjadi perubahan. Damai sejahtera aku tinggalkan kepadamu. Ini terjadi, terwujud, saudara. Damai ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Kita pengen happy-happy ke karaoke. Betul? Kita kontak teman, ayo makan-makan, kumpul-kumpul. Setelah pulang dari rumah, loyo lagi nggak? Iya. Setelah pulang dari karaoke, loyo lagi. Setelah pulang dari klub. Setelah pulang dari golf. Setelah ngobrol, ngoceh sana, ngoceh sini. Mohon maaf, yang nggak ada gunanya. Mumet pusing lagi kan saudara pulang. Nah itu yang terjadi. Pulang keluar dari gereja. Binatangnya keluar semua. Mohon maaf. Ya, ada satu keluarga yang sudah janjian. Anaknya kompak. Oh, kalau janjian luar biasa. Pura-pura semua, penuh dengan kemunafikan. Maka Yesus itu memberi pesan hati-hati dengan ragi orang Farisi. Bicara penuh kemunafikan dan ajarannya yang melenceng. Doktrinya ya untuk cari pengikut mereka, bukan untuk mencari pengikut Kristus. Bukan menjadi agen perubahan dari surga, tetapi menjadi agen untuk dipuja. Nah itu akan binasa. Amin. Hari-hari ini jahat. Betul? Yes. Iblis menyamar jadi malaikat terang. Hati-hati banyak guru palsu, banyak nabi palsu, nyamar semua. Hati maka kita butuh karena ya. Dan ini yang terakhir, ya, kesimpulan. Tuhan memulihkan dan memberi damai sejahtera bagi Indonesia. Diawali dengan keluarga-keluarga, saudara. Ya. Nah, saya ambil ayatnya dari 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat,
maka aku akan apa? Mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri Indonesia. Amin. Jadi kuncinya diawali dari keluarga dulu, saudara-saudara. Ya, berseru kepadaku, panggil namaku, cari wajahku. Itu tahapan dulu. Merendahkan, kuasai dirimu supaya kamu tenang dan berdoa. Rendahkan dirimu, rendahkan hatimu, berdoa, tersungkur di bawah kaki Tuhan. Ya, bertekuk lutut. Sampai kita sadar dan berbalik, Tuhan menyatakan kesalahan kita. Tuhan menunjukkan, itulah fungsi Alkitab atau firman Tuhan. Segala tulisan yang diinspirasi oleh Allah berguna untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki perilaku kita, dan mendidik orang di dalam kebenaran. Maka butuh Roh Kudus diutus. Dia parakletos, dia penolong. Amin. Maka ketika kita baca Mazmur, mataku memandang ke atas gunung-gunung. Udah betul. Di manakah pertolonganku? Ada Roh Kudus, bro and sis. Ada Roh Kudus, gak usah terlalu jauh memandang. Amin. Nah, memandang itu karena melihat kemuliaan Tuhan. Boleh. Motivasinya itu. Kita terhipnotis karena kemuliaan Tuhan luar biasa. Karena surga terbuka. Tingkap-tingkap langit surga terbuka. Kita menyembah memuji Tuhan. Amin. Tapi Roh Kudus sudah diutus oleh Bapa. Ada di dalam tubuh kita. Tidak tahukah tubuhmu bait Allah. Tidak tahukah tubuhmu baitnya Roh Kudus. Ini yang harus kita kembangkan. Relationship. Keintiman, hubungan. Ya, berbalik dari jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Baru damai sejahtera turun atas bangsa Indonesia. Damai sejahtera terjadi di keluarga. Amin. Bapak Surgawi, terima kasih. Hamba telah memberikan pesanmu di pagi hari yang indah ini. Bahwa kemuliaan Tuhan curahkan turun atas bumi Indonesia. Sehingga kami boleh mengalami kelimpahan. Sehingga kami boleh mengalami kepenuhan roh-Mu Tuhan. Dan Indonesia dipulihkan. Indonesia dibangkitkan. Indonesia mendapatkan damai sejahtera sukacita dari surga. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa setiap keluarga-keluarga. Mereka boleh mengalami terobosan. Mereka boleh dipulihkan. Mereka boleh mengalami rekonsiliasi. Inilah kerinduan kami semua. Demikian juga Engkau jauh lebih rindu daripada kami. Jauh lebih bersukacita ketika Engkau melihat kami boleh berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Menyadari, merendahkan hati, berdoa, tersungkur di hadapan-Mu. Dan memuji menyembah-Mu. Engkau pulihkan kembali. Engkau kembalikan apa yang hilang. Kedamaian, sukacita di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa yang tidak sempurna ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih banyak hambanya, Bapak Pendeta Kurniawan yang sudah memaparkan kebenaran firman Tuhan. Ya, luar biasa. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Siapa yang berkenan? Dan tadi dari 2 Tawarik pasal 7 ayat 14 dan umatku yang atas nama merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Negeri kita Indonesia, keluarga kita, kota kita, lingkungan kita, saya harus berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi buat tambahnya Bapak Kurniawan. Bagi Bapak Ibu yang ingin menambahkan atau bertanya, dipersilakan. Ya, silakan. Ini Pak Iwan ini Pak Asra ya? Atau siapa nih Pak Iwan? Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya atau yang mau menambahkan. Ada yang mau bertanya?
Catherine tadi sudah on cam. Ini lagi kerja ya. Baik Bapak Ibu, ada yang mau bertanya atau menambahkan? Ya, sedikit Pak Melki. Oh iya, ya Pak Pendeta Israel Munte, silakan. Ya, saya nggak buka kamera ya Pak ya. Saya nggak Ya, buka kamera. silakan. Ya, puji Tuhan pagi hari ini ya luar biasa firman Tuhan yang sudah diberikan beberapa poin, 5 poin secara sistematis ya. Ini luar biasa. Ya, memang kalau kita melihat dengan situasi kondisi yang sedang terjadi di negara kita, semestinya kita orang Kristen ini udah harus bersatu, ya gereja-gereja harus betul-betul bisa bergandeng tangan, ya, nah apalagi para gembala-gembala ya yang ada walaupun di berbagai gereja, kita ada 7 aras gereja nasional, ya, yang sebenarnya kita harus betul-betul ya orang Kristen diarahkan ya terus untuk berdoa untuk bangsa dan negara ini. Sama seperti tadi yang sudah disampaikan ya di dalam 2 Tawarik 7 ayat 14 itu tadi. Ya bagaimana umat Tuhan ya berdoa mencari wajah Tuhan, mengampuni dosa bangsa ini dan mengampuni dosa para pemimpin-pemimpin kita seperti yang dilakukan oleh Daniel ya. Kalau kita melihat Daniel pasal 9, bagaimana Nabi Daniel harus mengampuni dosa bangsa, dosa umatnya sendiri, dan juga dosa dari para pemimpin-pemimpin. Pemimpin kita ada pemimpin di gereja-gereja, pemerintah. Ya, ini yang harus sebenarnya kita lakukan ya sebagai orang percaya, sebagai orang pilihan Tuhan di bangsa ini. Sama seperti tadi yang sudah disampaikan oleh hambanya, dan ini hal luar biasa. Tapi saya melihat akhir-akhir ini gereja sangat ya kurang merespon ya apa yang sudah dipaparkan pada pagi ini. Ya, seperti yang tertulis di dalam 1 Tawarik tadi, ya 2 Tawarik 7 ayat 14 itu. Ya, bagaimana Salomo berdoa untuk untuk Israel, untuk bangsanya, umatnya, sehingga harus terjadi kesejahteraan, terjadi keamanan, terjadi ketenangan, terjadi akan juga keselamatan untuk bangsa dan negara. Ya, jadi nggak saling nggak saling menjatuhkan, karena saling menjatuhkan, saling membenci, mendendam, menghina itu adalah tipu muslihat daripada setan iblis. Memang setan sekarang ini bekerja dengan sungguh-sungguh, giat betul-betul untuk menjatuhkan para orang-orang kudus ya, gereja-gereja, baik itu para pemimpin. Setan sedang bekerja giat-giat. Kenapa iblis lakukan itu? Karena memang setan ingin mau menghancurkan manusia dari hadirat Tuhan, ya. Karena sudah sangat indah sekali firman Tuhan di pagi hari ini, yang mesti kita akan renungkan sungguh-sungguh, ya, bagaimana sikap gereja, ya, sikap para hamba Tuhan, sikap para sinode-sinode, ya, di bangsa ini. Bangsa kita adalah bangsa yang besar, tapi kita melihat sekarang harga-harga pangan sangat melonjak ya, tinggi-tinggi, bikin pusing orang, apalagi kaum ibu ya, udah pusing sekarang mau pergi ke pasar, mau beli beras udah sampai harga 16.000, 15.000, 14.000, telur juga begitu semuanya ya. Jadi syukurlah kita ada Tuhan, ya, Yesus yang menjadi gembala kita, yang selalu ya memelihara kita, peduli kita. Makanya kita
oleh firman dan kuasa Roh Kuduslah yang memberi kekuatan kepada kita. Tapi kita anak Tuhan jangan terkecoh dengan fitnah dan hoak ini sekarang. Ya, karena gara-gara hanya dengan paslon A, B, 1 dan paslon A, B, C, kita semua harus gereja, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan terjebak di dalamnya. Bagaimana kita untuk bersekutu dengan Tuhan seperti Tuhan Yesus? Ya, pagi-pagi benar dia memisahkan dirinya dari murid-muridnya untuk bersekutu dengan Bapanya. Dia harus rela berjam-jam berdoa kepada Bapanya di sorga hanya untuk mohon keselamatan untuk pada murid-muridnya, para gereja-gereja yang dilayani. Ya, terima kasih untuk hambanya, ya, Bapak Pendeta yang sudah menyampaikan firman Tuhan dengan luar biasa. Mari kita sama-sama terus, ya, gereja Tuhan bergandeng tangan. Bukan lagi kita saatnya saling memusuhi, bukan lagi saatnya kita saling membenci, saling mendengki dan saling mendendam, ya. Tapi saatnya kita hidup di dalam damai, hidup di dalam roh ketenangan dan sukacita Roh Kudus. Terima kasih Pak Melki, terima kasih hambanya. Tuhan Yesus Terima berkati. kasih Pak Pendeta Parlin Selmente. Silakan Pak Samaritan mana? Setelah itu Ibu Lydia. Silakan Pak Samaritan. Shalom Pak Melki. Halo. Sesuai dengan tadi pohon pembicara, walaupun saya ikutin sedikit ya, tetapi di sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, saya hanya mengimbau kepada GBI, PGI, Persatuan Gereja Indonesia, di mana Bapak Ibu pengurus GPI, ya, PGI, saya salut Pak ya, saya sangat salut kepada organisasi MUI, NU, PKB. Saya angkat jempol sama mereka Pak, angkat jempol. Kenapa saya bilang angkat jempol? Apabila ada mereka terjolimi, mereka viralkan Pak. Mereka viralkan. Mana PGI yang tercinta, yang tersayang, di mana kalian? Kenapa mandul? Waktu minggu lalu seorang ibu mengatakan, apabila kita ini satu tubuh di dalam Kristus, apabila kaki kita sakit, mari kita obatin. Apabila ada gereja-gereja terjolimin, mari PGI. Ya, setidaknya diviralkan. Setidaknya buka suara. Karena PGI lah yang diakui organisasi pemerintah di kekristenan. Betul, Terima betul. kasih Pak. PGI Betul. ini, tolong PGI. Apabila, kalau Pak Munte tadi bilang benar gereja-gereja, tetapi kan gereja enggak, kalau gereja main sendiri Pak, enggak kuat suaranya. Benar kata Pak Munte. Tetapi apalah kekuatan satu gereja atau sinode satu. Tetapi kalau PGI mengarahkan semua sekte gereja. Tuhan Betul. Yesus disuarakan namanya. PGI mari kita ke kantornya. Saya bicara kemarin kepada PMD Perintis Misi Desa. Mereka siap mau bicara ke PGI. Mereka akan mengkoordinasi kinerja. Mereka mau bicara. Saya bilang mari kita menangis ke PGI. Menangis, berteriak menangis. Kenapa kalian mandul? Kalianlah organisasi yang diakuin pemerintah. Terima kasih seluruh jemaat dan Zoom yang di sini. Mari kita bersuara ke PGI. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberi saya berbicara. Kalau ada kekurangan kesalahan saya, tolong. Ya, begitulah Pak orang awam. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Samaritan mana? Silakan Ibu Lydia. Nanti setelah Ibu Lydia baru ditanggapi nanti sama Bapak Pendeta Kurniawan. Silakan Ibu Lydia. Tadi saya dapat firman dari Pak Kurniawan yang 2 Tawar 7 ayat 14 ya. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka
serta memulihkan negeri mereka. Nah, dari sini saya bicara spesifiknya kalau negeri kita ya, kita kan berdoa. Pulihkan negara kita berarti Indonesia. Amin. Sedangkan Indonesia ini kita cuma seberapa persen ya, kita minoritas. Mayoritasnya Muslim semua. Saya jadi teringat kota Sodom dan Gomora, bagaimana dari sekian banyak Abraham menawar, tapi ujung-ujungnya nggak ketemu orangnya. Dan kota itu pun dimusnahkan sama Tuhan. Bagaimana dengan kita gitu Pak, yang cuma sekian persen dari Indonesia untuk pemulihan ini? Apakah Tuhan berkenan juga untuk memulihkan dengan kondisi yang kita pendoa cuma sepersekian persen dari Indonesia, Pak? Itu Pak, pertanyaan saya. Baik, ya silakan apanya Pak Pendeta Kurniawan. Ya memang kekristenan hanya kurang lebih 15-20% di Indonesia. Ya, tapi Tuhan pasti mendengar, yaitu umatnya yang namanya. Silakan Pak Pendeta Kurniawan. Ya, terima kasih atas beberapa komentar dan pertanyaan. Mungkin saya jawab Ibu Lydia dulu, kemudian nanti Pak Monte dan kerisauan PGI. Ini pun juga sudah sering didengar ya. Oke, jadi gini Bu Lydia, Tuhan tidak butuh banyak pendoa, syafaat pendoa. Hanya satu orang, ya, benar-benar. Maka kenapa kesejahteraan suatu kota itu dibutuhkan? Tuhan nggak minta 10, 20, itu lebih bagus. Artinya satu orang benar. Nah, kita lihat contoh konteks di Alkitab ya. Saya kembali harus Alkitab ya. Ketika Petrus harus dihukum mati, semua murid-murid dan teman kerabatnya mengalami kesedihan. Mereka masuk di rumah, mereka berdoa, arwahnya bla 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 bla. Tapi mengapa satu wanita yang tidak pernah disebut silsilahnya, nggak terkenal deh. Namanya siapa? Dorcas. Doanya beda. Jadi tidak begini ya. Maka selalu bentuk tim doa sehati sepikir. Itu rohnya harus ngonek, saudara. Itu otomatis. Ya, ketika kita ketemu dengan hamba Tuhan, setrumanya itu sama. Satu frekuensi, itu enak ngomongnya. Looks like we have long time, udah nggak lama nggak ketemu. Wow, gitu loh, seperti kita saudara. Saya bisa karena saya ketemu dengan Pak Pendeta Daniel Alexander, Ibu Suzette, itu getarannya, sorry ya, saya nggak bisa jelasin. Saudara-saudara hamba-hamba Tuhan di sini banyak harus ngalamin. Maka kembali lagi, tadi yang dikatakan Bu Lydia, bagaimana kita minoritas? Loh, justru kita perlu mengandalkan Tuhan lebih dari hanya satu orang, dua orang. Jalan terus, setia. Ini saya mungkin pesan hamba-hamba Tuhan. Aduh, ketika diundang khotbah kok cuma 10, 20, layani Bapak Ibu, layani. Karena itu yang menentukan, Tuhan sedang menilai. Kan mataku tertuju tajam kepada mereka yang mengasihi aku. Firman-Nya jelas. Tuhan nggak akan membiarkan hambanya ya menjadi alatnya terus dipermalukan. No, Mazmur 23. Aku menyediakan hidangan, piala hidangan di depan musuh-musuhku. Jangan gentar, maka ketika ada yang dihakimi, ya kan? Yesus sudah pesan di Kisah Para Rasul. Jangan takut ketika engkau dihadapkan di pengadilan, ketika engkau didakwa. Kamu nggak usah banyak ngomong, aku yang ngomong. Nah, kita tuh belajar keintiman dan membiarkan supaya Tuhan itu bekerja, supaya the Holy Spirit fulfill. Ketika Roh Kudus bekerja, perkataan yang keluar itu semua orang terhipnotis. Ini yang harus dikerjakan. Demikian juga doa. Doa orang benar besar kuasanya. Kita harus kita harus hidup berkenan lah. Allah sudah menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Ketika dia jatuh, dia bangkit kembali. Tuhan akan tolong. Tapi kita benar dulu. Hidup benar dan kudus. Nah, kalau bicara PGI dan lain sebagainya, Tuhan itu sudah sering saya tanya. Gimana ya Tuhan? Dan banyak hamba-hamba Tuhan ingin supaya menyatukan. Gak bisa. Yang bisa apa, saudara? Ini saya share aja.
Di setiap gereja-gereja komunitas, itu ada orang-orang, pasti ada, entah satu, entah dua, yang bisa satu visi. Saudara gandeng itu. Saudara buat doa bersama. Oke? Bukan untuk mempengaruhi, oh ikut, tetapi saling mendoakan. Tidak melihat doktrin, tidak melihat dari baptis, dari GBI, Balai dari Keselamatan, GBI, Balai Keselamatan, dari semua aliran. Ya, karena itu yang membuat kuasa Tuhan tidak bisa bebas adalah keagamawaan kita, agamawi. Keluar, saudara. Itu yang harus berani. Dan ada beberapa, mungkin saya sebut aja karena saudari, Wakil Gembala GBI dan Mogot, saya kenal Pak Joko. Dia tinggalkan, dia dapat suara Tuhan. Tapi mohon maaf, saudara juga jangan meniru kalau betul-betul saudara nggak dipanggil. Ketika ada sentul, biasakan semua hamba Tuhan sebulan sekali. Itu jelas jika kau mengasihani saudara yang paling hina, kau mengasihani aku. Terngiang-ngiang. Tuhan apa maksudmu? Ternyata Pak Pendeta Joko Warsito diutus untuk ke pedalaman, ke Kalimantan, ke daerah Sumatera, daerah-daerah pelosok yang tidak pernah dia pikirkan. Posisi dia jabatannya sudah enak, Bapak Ibu. Wakil Gembala, di mana jemaatnya ada 3.000, dia cerita ke saya. Tapi dia bilang ke saya, Pak Kurniawan, setelah saya keluar, dan tidak boleh, semua jemaat tidak boleh nyupport dia. Siap, aku punya Tuhan yang jauh lebih dari aku. Dia dipelihara. Amin. Dan sekarang dia bisa pelayanannya, dia bikin sekolah, ya, berkembang terus. Yayasan Pohon Anggur ada di Kalimantan, di daerah-daerah yang pemukiman-pemukiman. Dan saya lanjutkan, dia sudah memulai yang ada di Jakarta ini ya, anak jalan segala macam. Saya sendiri pelayanan di situ, saya diserahkan, saya bantu dia juga. Dan dia melihat kuasa Tuhan, Pak Kurniawan. Saya rasakan lebih ketika aku ada di luar, bukan di dalam gereja. Amin. Karena apa? Mujizat, karunia-karunia itu aku rasakan. Bukankah itu yang harusnya sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak Allah? Every day we have a miracle. Ceritakan kepada jemaat saudara. Dan dia juga bilang, ketika saya mau tema khotbah apa? Doa, pray first. Minta hikmat Tuhan. Maka gereja itu harus ditopang para pendoa. Tapi mohon maaf, doa ini harus benar. Pendoa ini harus hidup kudus. 2-3 orang. Doakan gembala saudara. Doakan tim pelayanannya. Doakan di altar. Ketika saudara di altar, itu surga terbuka. Itu loh. Jadi mindset itu harus diubah. Kalau enggak terkungkung, yang jahat itu pola pikir, Pak. Yang harus diubah. Ya, yang satu merasa ini sudah ini, yang satu sono. Enggak ada titik temu. Tuhan ngomong kamu percuma. Nah, saya pernah mengadakan KKR pada waktu pandemik, mungkin saudara bingung. Di STT Setia itu reform, Pak Tong, udah tahu, nggak mungkin. Nah, saya bukan karismatik, saya juga bukan Calvinis ya. Saya adalah balance apa yang Tuhan mau. Nah, saya bisa kumpulin 7 gereja, ada GBI, GBDI, anak-anak muda. Kita bikin KKR, ada 150 orang, itu aula di kampus. Kok bisa? Yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang penting kita punya hati-hati hamba, itu aja. Amin. Kasih. Paham? Itu. Jangan memikirkan diri sendiri. Akhir zaman kan memang egois. Ya, mereka lebih mementingkan diri sendiri, nggak peduli satu dengan yang lain. Siapa yang ngurus kaum marginal? Siapa? Jangan dieksploitasi, saya sering ngomong. Beberapa yayasan selalu ngajak, Pak Kurniawan ini pelayanannya luar biasa, kita backup gini. Nanti dulu saya tanya ke Tuhan. Maksudnya fundraising. Nah, ujung-ujungnya duitnya masuk kemana? Yang untuk pelayanan murni ini berapa? Mau nggak kamu terbuka? Nggak berani, semua saya tantang. Buka. Dan semua open. Diaudit. Mundur semua, Bapak Ibu. Karena sudah tahu itulah cara Tuhan. Motivasi muda nggak benar. Jangan memanfaatkan saudaramu yang paling hina. Amin. Kita kasih mereka. Mereka nggak selalu bersama dengan aku. Yesus sudah pesan. Aku akan pergi meninggalkan. Betul? Tapi Bapa mengutus seorang penolong Parakletos. Gembalakanlah domba-dombaku. Pesan Tuhan kepada Petrus. Aku dirikan gerejaku di atas batu karang. Peter, Simon, Petrus. Tuhan mau tanya, aku mengasihimu dengan kasih agape, Petrus. Apakah kamu mengasihi aku dengan kasih yang sama? Enggak bisa, saudara. No.
kasihnya cuma value. Tapi nggak apa-apa. Tuhan itu tahu kapasitas kita. Aku tahu kekuatanmu, aku tahu seberapa. Maka kamu butuh aku, nak. Kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, bertekuk lutut, tiap pagi bangun, jam 3, jam 4, Roh Kudus bangunkan, rajin. Kita bayar harga. Itu salah satu bagian. Disiplinkan diri, komitmen. Seperti Paulus kan bicara, aku telah belajar mencukupkan diri. Berarti dia banyak kekurangan. Yes. Dia banyak kesulitan. Yes. Aku belajar untuk mencukupkan. Anugerah kecukupan. Sampai kapanmu aku menyertai. Ya kan? Sampai kesudahannya. Nah, kita bertahan sampai kesudahannya. Itu loh. Sekarang poinnya kita ini bertahan. To survive. Untuk bisa bertahan. Untuk bisa mendapatkan mahkota kehidupan. Kalau kita baca Yakobus dan Wahyu. Tuhan sudah sediakan 3 mahkota, saudara. Mahkota keabadian, mahkota kebenaran, dan mahkota kehidupan. Kita dapat 1 aja, haleluya. Bukan, Pak, yang penting seperti itu loh, penjahat sebelah Yesus. Aku masuk di Firdaus, surga paling bawah. Oh, salah. Kita harus jadi yang luar biasa. Bukan biasa-biasa aja. Dare to be different. Itu yang Tuhan mau. Jadi, berapapun jemaat di saudara mungkin banyak yang komplain, banyak yang keluar. Tidak usah putus asa. Datang ke Tuhan. Koreksi aku Tuhan. Apa yang kurang dari aku? Ada yang belum selesai dengan diriku. Jadi tema-tema. Banyak hamba Tuhan juga ngobrol dengan saya. Apa temanya? Doa. Kadang saya ngobrol diambil. Wah ini Pak cocok Pak Kurnia. Saya ambil ya monggo. Silakan. Karena inspirasi semua dari Tuhan. Yang tahu kebutuhan jemaat gereja masing-masing siapa? Bukan gembala, bukan pengurus. Tuhan. Kita tanya ke Tuhan. Contoh dokter, mohon maaf ini agak sedikit. Ketika orang A dan B sama-sama sakit flu. Saya dokternya. Oh iya, saya kasih obat flu. Kenapa A sembuh, B enggak? Apa salah dokternya? Enggak. Dokternya enggak salah karena dia hanya tahu sebatas sakit flu obatnya ini. Ciri-ciri diagnosenya ini. Tapi ketika B itu ada penyakit bawaan. Ada sakit-sakit lain yang mempengaruhi sehingga tidak mudah sembuh. Hanya dengan obat itu perlu ditambah. Demikian juga dengan Tuhan. Kalau kita datang, kalau kita menghadap Dia, maka dengan keberanian menghadap tahta Allah. Tadi di atas Allah bertahta di atas ujian umatnya. Ujian itu bukan karena saudara suaranya fals. Dah. Keluar dari hati yang murni, maka air kehidupan, mata air itu akan keluar. Terpancar, jagalah hatimu dengan penuh waspada. Sebab dari situ apa saudara? Terpancar kehidupan. Sudahlah organisasi komando. Sudah, kita jangan pikirin itu Bapak Ibu. Pikirkan jemaat saudara. Pikirkan penggembalaan saudara. Karena itu adalah tugas dan pekerjaan yang Tuhan beri. Itu ada tanggung jawab. PGI Mandul, gereja lain peduli. Nggak usah dipikirin. Buahnya itu nanti Tuhan lihat di situ. Mengapa saya pernah tanya ke Tuhan? Aku melihat gereja besar, audionya miliatan ini. Tapi aku nggak suka ke situ. Loh, kenapa Tuhan? Saya tanya. Aku lebih suka gereja di kampung yang kecil, yang sederhana. Kok bisa? Ya, Terang. Terang. Artinya terang itu keluar. Kemuliaan Tuhan itu muncul kembali di tempat-tempat yang sederhana. Tapi di tempat yang gede, gedung besar, kunang-kunang. Paham maksud saya? Untuk apa kunang-kunang? Tapi mereka menyediakan audio yang hebat, teater, ya, mimbarnya, wow, miliatan. Untuk apa? Supaya menyenangkan Tuhan. Loh kok kenapa Tuhan nggak ke situ? Dia mampirnya ke yang sederhana. Karena dia melihat hati. Pujian dan penyembahan sudah worship. Itu kita mengikuti irama surga. Kenapa Daud berjingkrak-jingkrak? Dunia tidak mengenal musik surga. Di sini kita saatnya WL bangkit. Ayo pendoa-pendoa, penyembah-penyembah yang benar. Allah itu roh, sembahlah dia di dalam roh dan kebenaran. Dan yang tersisa yang Tuhan kehendaki, penyembah-penyembah benar. Saudara sudah jadi penyembah benar atau belum? Yang tersisa itu. Jadi kita bisa mengikuti irama surga, ritmenya, satu frekuensi. Nyambung, saudara. Tuhan itu dahsyat. Oh,
banyak mengalami miracle keajaiban. Pernah saya ceritakan, saya kena sirosis, sudah divonis mati, dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Karena saya bandel. Saya sukses di Amerika, saya sekolah, saya pintar. Sombong. Tapi saya bersyukur. Kalau nggak ditangkap Tuhan, mungkin sekarang saya nggak ada di sini. Saya nggak tahu di mana, jadi mafia mungkin. Koneksi saya orang gede semua. Saya buang semua. Teman-teman saya ketika saya belusukan ke pemulung segala macam, kamu pencitraan dan terbukti semua. Semua yang mengatai saya sekarang, saya minta tolong ke saya. Tuhan membalikkan keadaan. Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Tapi rendahkan diri di hadapan. Berubah. Amin. Saya pun terus koreksi diri, Bapak Ibu. Saya nggak sempurna. Makin saya belajar firman nih, makin banyak kelemahan kekurangan saya. Itu benar semua. Dan setiap tokoh-tokoh ketika kita baca, ketika Roh Kudus mimpin, kita ada di situ. Bagaimana ketika Musa mengangkat tangan, bagaimana 2 orang supaya kemenangan ada di situ. Saya tanya terus, Roh Kudus yang mimpin, Roh Kudus yang bimbing, Roh Kudus yang mengajar. Itu yang benar. Maka anak-anak adik, mahasiswa-mahasiswa saya di STT selalu ketika pengutusan, saya bilang, kamu itu diutus Tuhan, bukan gereja, bukan sekolah STT-mu. Oh gitu Pak, iya. Jangan kamu merasa kamu diutus, kamu bergantung sama gereja, sama itu. Kalau bergantung dengan Tuhan, saya ajari. Seperti saya melangkah itu bukan dengan pakai cara manajemen dunia yang saya pelajari, saya sekolah MBA. Saya asisten profesor. Saya buang semua. Saya mau buktikan melangkah dengan iman, Bapak Ibu Saudara. Ya. Supaya apa? Kita bergantung dengan Tuhan, sumber berkat kita. Kalau Tuhan yang mengutus kita, dia akan melengkapi. He will equip, He will prepare. Kita disiapkan, dilengkapi, disediakan kebutuhan kita. Nggak mungkin ditelantarkan, nggak mungkin sampai kelaparan. Amin. 7 kali orang benar jatuh, 7 kali Tuhan bangkitkan kembali. Ini ayat-ayat ini yang on fire. Ayat-ayat ini yang harus menguatkan kita semua, Bapak Ibu Saudara. Sehingga jemaat itu tergantung dari leadernya. Iblis itu mau ngancurin leadernya. Itu hati-hati. Maka doakan ya, kalau bisa jemaat itu harus sering mendoakan gembalanya. Sering doakan tim pelayanan. Karena yang paling awal diserang, demikian juga aku menggoncangkan dunia. Kenapa? Gereja dimulai dari gereja dulu. Bukan yang orang-orang dosa, enggak. Kenapa? Supaya kita kuat mentalnya dan ketika masa tribulasi, ketika rapture, kita sudah lebih siap. Kita diselamatkan. Itu. Jadi banyak mereka, ayo banyak-banyakan jemaat, saingan, dijemputi. Aduh, saya sampai bilang, kok cara-cara dunia yang digunakan. Doa bertekuk lutut. Berapapun orang yang hadir. Amin. Jadikan aku hamba yang setia. Maka ada lagunya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Inilah kira-kira menginspirasi kita semua. Kita harus jadi hamba Tuhan yang setia. Dan didapati ketika Tuhan panggil kita sedang kita melayani Bapak Ibu. Itu loh, mahkota udah disiapkan. Ya mungkin, mohon maaf kalau saya teruskan, waktunya juga sudah tersita cukup banyak. Tapi pesan dari saya itu, saya kembalikan lagi ke Pastor Melkinus.